Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Langsung saja kita pelajari. Ingatkah kamu bunyi Pancasila? Masih ingat tidak ya anak-anak tentang bunyi Pancasila ya? Coba kita baca bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu ya bunyi dari sila Pancasila, ada 5. Kemudian dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ya. Bagaimana letak dan luas wilayah Indonesia? Kalau kita melihat di sini ada beberapa pulau ya, banyak pulau di sini di Indonesia itu. Nah, Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana letak dan luas wilayah Indonesia? Coba kita lihat letak dan luas wilayah Indonesia. Letak Indonesia. Letak geografis Indonesia yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Diingat-ingat ya, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia ya, sama-sama menggunakan A, ini cara mengingatnya mudah ya. Saya ulangi lagi, 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra yang menggapit adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini letak Indonesia, jangan terbalik ya antara benua dan samudra. Kemudian yang berikutnya, garis lintang dan garis bujur ya. Garis lintang itu ada 2, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Kalau kita melihat pada peta nanti bisa terlihat di sini ya. Saya besarkan. Nah, jadi di Indonesia itu terletak di 6 lintang utara dan 11 lintang selatan ya. Jadi ini adalah garis lintang utara, sedangkan yang bawah ini merupakan garis lintang selatan. Yang tengah ini 0 derajat itu merupakan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu apa toh? Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Kemudian garis bujur, bujur timur dan bujur barat, ada 2 juga, bujur timur dan bujur barat. Lah, Indonesia ini terletak di garis bujur timur ya, karena berada di sebelah timur. Terletak di berapa? 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, karena berada di sebelah timur. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, luas wilayah Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG, luas daratan Indonesia itu 1.922.570 km persegi ya, ini luas daratannya. Kemudian luas perairannya Indonesia itu ada 3.257.483 km persegi. Jadi bisa dilihat di antara 2 ini, daratan dan perairan yang ada di Indonesia itu lebih luas mana? Lebih luas perairannya. Jadi lebih banyak perairannya ya. Luas total wilayah Indonesia kalau di total itu ada 5.180.053 km persegi. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Ya, karena Indonesia memiliki 17.580. Banyak ya anak-anak ya, 17.580. Kalau selama ini kan kita
biasanya ya mengenalnya itu hanya pulau-pulau yang besar saja, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Ternyata pulaunya itu ada banyak sekali, 17.580, banyak ya. Yang berikutnya, mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Karena Indonesia memiliki luas perairan yang sangat luas. Jadi karena saking luasnya perairan yang dimiliki Indonesia, tadi kan sudah terlihat ya, perairan dan daratan itu lebih luas perairannya ya. Maka negara Indonesia itu disebut dengan negara maritim. Kemudian letak dan luas wilayah pulau-pulau Indonesia ya, nanti bisa dibaca sendiri di sini. Pulau Sumatera itu terletak pada eh, lintang utara dan lintang selatan. Berapa ini nanti bisa dilihat sama luasnya juga, luasnya yang belakang ini ya. Kemudian Pulau Jawa luasnya berapa itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sulawesi, kemudian Pulau Papua ya. Terletak di lintang utara selatan itu berapa, kemudian luasnya berapa, nanti bisa dibaca ulang ya. Kondisi alam pulau di Indonesia ya, jadi kondisi alam di pulau Indonesia di sini dibagi menjadi dua, daratan dan perairan. Contoh kita ambil yang Sumatera ya. Sumatera daratannya itu ada apa saja? Ada Gunung Leuser, kemudian ada Gunung Kerinci, kemudian ada Gunung Sinabung. Kemudian perairannya itu ada apa saja? Ada Sungai Musi, Sungai Batanghari, kemudian ada juga Danau Toba. Ya, ini berada di Sumatera. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Yang di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu daratannya apa saja, kemudian perairannya apa saja. Keberagaman Indonesia. Selain memiliki banyak pulau, Indonesia juga kaya akan keberagaman ya. Bagaimana cara menjaga keberagaman yang ada di Indonesia? Caranya yang pertama dengan toleransi dalam perbedaan, kemudian simpati dan empati. Kemudian yang ketiga dengan cara cinta damai. Jadi mengutamakan perdamaian di atas segalanya ya. Kemudian demokratis, kerjasama. Nah, nanti anak-anak bisa mencermati ulang. Untuk penjelasan ini silahkan nanti bisa dibaca di buku halaman 20 ya, nanti bisa dicermati lagi. Yang berikutnya, langkah-langkah menyusun cerita ya. Cerita dapat disusun berdasarkan wilayah atau lingkungan tempat tinggal. Bagaimana kita dapat menyusun cerita? Yang pertama, dengan cara pilih tema. Jadi memilih tema dulu. Kemudian yang kedua, buat pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama. Yang ketiga, buat kalimat pendukung ya. Jadi ada tiga, milih tema, kemudian buat pikiran pokok, yang ketiga membuat kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Mengembangkan pokok pikiran ya. Jadi cara mengembangkan pokok pikiran itu, sebuah cerita terdiri atas beberapa paragraf. Ingatkah kamu dalam setiap paragraf terdapat ide pokok atau pokok pikiran? Ya, bagaimana cara mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf? Yang pertama, susun pokok pikiran menjadi sebuah paragraf, sebuah kalimat, ya. Kemudian tulis beberapa kalimat penjelas, ya. Kemudian baca kembali paragraf yang telah disusun. Itu cara untuk mengembangkan pokok pikiran. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian nanti untuk tugas hari ini akan Pak Faiz sampaikan di Google Classroom. Silahkan nanti dibuka di Google Classroom, tugasnya sudah ada di sana. Kemudian nanti penugasannya juga berupa Google Form, silahkan tinggal mengerjakan saja. Terima kasih anak-anak semuanya, semoga bisa dipahami. Pak Faiz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.